Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Tulisan dengan NIM 201230664. Saya dari kelas PAI 4G dengan program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit judul makalah atau hasil PPT dari dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil PPT-nya yang berjudul Penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan sedikit dari hasil PPT saya, yaitu yang berjudul Penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing. Langsung saja, adapun golongan pertama yaitu anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang masih hidup. Golongan pertama ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mencakup anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang masih hidup. Golongan ini diberikan prioritas utama dalam pembagian warisan karena kedudukan mereka yang sangat dekat dengan pewaris. Dalam sistem pewaris, menurut KUH Perdata, anak-anak adalah penerima warisan yang paling utama dan tidak dapat digantikan oleh siapapun. Lanjut, adapun golongan kedua yaitu orang tua dan saudara kandung. Golongan kedua ahli waris mencakup orang tua dan saudara kandung dari pewaris. Golongan ini hanya berhak menerima warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak-anak atau keturunannya langsung yang sah. Oleh karena itu, hak waris orang tua dan saudara kandung akan timbul hanya dalam kondisi tertentu, yakni apabila pewaris tidak memiliki keturunan yang sah. Penting untuk dicatat bahwa saudara kandung tidak berhak menerima warisan jika pewaris memiliki anak-anak atau orang tua yang masih hidup. Hak waris saudara kandung baru berlaku jika pewaris tidak meninggalkan keturunannya maupun orang tua. Lanjut, golongan ketiga yaitu kakek, nenek, dan kerabat dalam garis lurus ke atas. Golongan ketiga ahli waris mencakup kakek, nenek, serta kerabat dalam garis lurus ke atas, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris melalui orang tua, baik dari pihak ayah maupun ibu. Ketentuan mengenai golongan ketiga ahli waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, yang memandang kakek dan nenek sebagai ahli waris yang berhak jika pewaris tidak meninggalkan keturunannya maupun orang tua. Adapun golongan yang keempat yaitu paman, bibi, dan keturunannya dari pewaris dalam garis ke samping. Golongan keempat ahli waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah paman, bibi, serta keturunan dari pewaris dalam garis ke samping. Golongan ini terdiri dari saudara-saudara pewaris yang tidak memiliki hubungan darah langsung dalam garis lurus seperti saudara kandung dan ayah atau ibu pewaris serta keturunannya. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, ahli waris dibagi menjadi 4 golongan yang memiliki hak dan kedudukan berbeda dengan memperoleh bagian warisan. Golongan yang pertama yang terdiri dari anak-anak dan pasangan. Golongan kedua yang mencakup orang tua dan saudara kandung berhak atas warisan jika tidak ada keturunan yang sah atau orang tua pewaris yang masih hidup. Golongan ketiga dan keempat yang terdiri dari kakek, nenek, serta paman, bibi, dan kerabat garis samping baru berhak menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan yang lebih tinggi. Jadi, proses pembagian harta warisan ini juga mengacu pada ketentuan hukum yang jelas untuk memastikan hak waris diberikan kepada pihak yang berhak, menghindari perselisihan antar ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman tentang penggolongan ahli waris sangat penting bagi masyarakat agar proses pewarisan dapat berjalan dengan lancar, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan dari hasil PPT yang saya buat. Terima kasih kepada teman-teman dan khususnya Bapak dosen pengampu dengan Bapak
Dr. Muhammad Yusuf, SAG MPD. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ada sebuah pantun, yaitu biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.